sengaja ya memang kesini ya. Iya. Terus kedua sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau 2 kali berarti sudah bisa mendapatkan kartu donor. Dan kartu donor itu Mbak itu bisa dimanapun donor tercatat. Dan kalau mau melihat saya sudah waktunya donor, nanti akan ada pemberitahuan. Nah, ada pemberitahuan. Mbak sudah wayahe donor. Nah, tapi insya Allah kalau sudah melewati seperti ini dan diambil, ya berarti secara kesehatan sudah memenuhi syarat donor. Karena darah lewat screening diproses. Nah diproses nanti akan kalau clear, kalau nggak clear otomatis nanti akan diundang wawancara. Tapi alhamdulillah. Jadi setelah nanti darah ini diambil, didonorkan, itu nantinya akan dicek laborat sama PMI. Cek itu waktunya cuma hanya 1 jam udah bisa. Setelah dicek itu nanti hasilnya ketahuan. Nah, kalau mereka kalau dia clear, tidak ada DPD, tidak ada HIV, tidak ada hepatitis, ada UB, berarti clear. Kalau ada ya berarti disimpan darah itu, akan dimusnahkan. dimusnahkan. Tapi nanti yang bersangkutan tetap kita tunda. Nah, kenapa? Karena kita konsultasi ada dokter khusus yang Selama ini pernah menjumpai semacam itu nggak, Pak? ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Cuma itu kan privat, Mas. Iya, kalau yang itu privat. Ya, privatnya privat. Dalam 1 bulan bisa berapa orang, Pak? Nggak mesti, kadang 1, kadang 2, nggak mesti. Pas kebetulan banyak ya bisa terjadi. Pernah dari 1 desa di daerah selatan itu banyak, sampai 8 itu pernah terjadi. Ya mungkin karena kesehatan. Iya, Pak. Kemudian stok darah sekarang bagaimana, Pak? Ini kan puasa biasanya jarang-jarang. Stok darah ini non sewu. Kalau bulan puasa itu luar biasa, Mas, untuk pemanah berlimpah. Malah banyak yang donor. Berlimpah kalau bulan puasa itu stoknya banyak. Karena apa? Masyarakat sekarang malah memohon mintanya itu setelah salat tarawih. Malah kita berada di banyakan di musola-musola, Pak, di masjid. Stay di sana gitu ya. Ini Natal di malam di wilayah Bodeh kemarin. Dan nanti di sini akan membawa lab dari sana. Darah itu sama-sama darah O, darah A, belum tentu sama. Makanya yang dibutuhkan dari rumah sakit segera bawa ke sini di lab. Kalau clear sama baru dibawa. Tapi kalau darah trombosit memang harus diolah dulu. Biasanya kita mencari, karena kita sudah punya yang namanya paguyuban PDDS setiap kecamatan. Kita share aja, saya butuh darah O, nanti masing-masing, wadah Pak 2, wadah Pak 3, langsung ke sini, datang ke sini. Kalaupun enggak, syukur si pasien punya saudara. Bukan kita mau menjelontrokan ke pasien, tidak, tapi barangkali biasanya kalau ikatan darah saudara lebih gampang. Nah itu makanya harus dicek, dilakukan, setelah itu hasilnya dipisahkan trombosit. Itu kadang-kadang sering kita muncul di radar juga ada darah, stok darah sampai 50 dan lain sebagainya, tapi kok butuh, kok nggak ada. Itu bukan itu, karena yang dibutuhkan itu adalah trombosit. Kalau trombosit itu harus darah segar, harus langsung baru dipakai. Begitu. Kalau orang melahirkan butuh darah, darah kita banyak, kadang-kadang kita malah kabupaten lain butuh juga kita tuh. Oke, sementara ini untuk rumah sakit di Pemalang itu membutuhkan darah dari sini tuh berapa, Pak? Totalnya itu berapa kantong? Rata-rata per bulannya? Total per bulan itu kalau kita targetnya 1 bulan itu sekitar 1.600 sampai 1.800 itu per bulan. Nah kebutuhannya ya segitu, Mas. Di RSUD itu 1 hari itu kadang-kadang sampai 100 sampai 300-an 1 hari.
Tapi melayaninya tidak RSUD, rumah sakit aja juga begitu minta iya, sini ya, sama ya. Karena kita melayani beberapa rumah sakit ya, kalau nggak salah sekitar 9 rumah sakit yang di Kabupaten Pemalangnya Iya. aja. Ini kan begini Pak, banyak beredar katanya donor darah kok darahnya dijual atau bagaimana. Iya. Itu sebetulnya apa sih, dijual apa tidak gitu loh Pak? Nah, itu darah diambil, dikelola, Iya. diproses perlu kantong. Kantongnya itu nggak bisa sembarang kantong kayak kemarin. Hari ini dibabakan. Gimana sekarang? Babakan, dibodel lagi. Karena malam kebetulan pas proses baru jam berapa? Baru dapat sekitar 50 listrik padam. Dan hujan ya Pak? Ya akhirnya dilanjutkan ini dibabakan. Jadi kalau untuk darah yang kadang-kadang kita kesulitan itu adalah darah trombosit. Apa itu? Darah trombosit itu biasanya yang sering kena itu demam berdarah. Itu biasanya butuhnya darah trombosit. Kalau trombosit itu harus menggunakan darah segar. Kalau darah yang biasa kan bisa disimpan sampai kurang lebih 32 hari. Jadi trombosit nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau yang biasa ini, makanya orang masyarakat kadang-kadang wong darah akeh, stoknya banyak, kok masih kadang-kadang orang datang kita mencari. Nah, karena biasanya itu kebutuhannya adalah darah trombosit. Karena darah trombosit butuhnya adalah darah segar diolah dulu. Darah diolah, dia bermasalah tidak yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah tidak, baru dipisahkan trombositnya, darah segar. Dan yang biasanya yang diutamakan adalah darah laki-laki. Kemudian Pak, itu kan banyak nih rekan-rekan kalau di medsos itu mohon bantuan kurang darah, Iya. ini. Nah itu sebetulnya alurnya seperti apa biar mereka efisien gitu Pak? Nah, dia di rumah sakitnya langsung, karena tidak mungkin orang per orang kita layani di PMI. Nggak bisa Pak Joko datang ke sini minta darah, ngawar-ngawar darah itu nggak boleh, karena itu harus dari rumah sakit, mohon minta atas nama siapa, melaporkan segera, dan nanti di sini akan membawa lab dari sana. Darah itu sama-sama darah O, darah A, belum tentu sama. Makanya yang dibutuhkan dari rumah sakit segera bawa ke sini di lab. Kalau clear sama baru dibawa. Tapi kalau darah trombosit memang harus diolah dulu. Biasanya kita mencari, karena kita sudah punya yang namanya paguyuban PDDS setiap kecamatan. Kita share aja, saya butuh darah O, nanti masing-masing, wadah Pak, 2, wadah Pak, 3, langsung ke sini, datang ke sini. Kalaupun enggak, syukur si pasien punya saudara. Bukan kita mau menjelontrokan ke pasien, tidak, tapi barangkali biasanya kalau ikatan darah saudara lebih